mumpung ada kesempatan. Kalau misalnya kita minum terus gitu sampai kapan? Mau sampai kapan? Yang penting pede aja dulu. Masalah itu bagus atau nggak bagus, toh 4 sampai 5 tahun ke depan kita bakal melihat lagi ke belakang. Oh ternyata dulu aku kayak gini. Animpiade Animation for All. Nah, kalau dari dirimu sendiri nih, ketika kamu akhirnya jadi instruktur, beda nggak rasanya? Karena kebanyakan orang kan ini loh, ya ada orang yang dia bisa bikin, tapi tidak semua orang tuh bisa ngajar. Nah, kalau darimu sendiri, apakah kemudian ketika jadi instruktur terus kamu menemukan passion baru? Oh ternyata ngajar enak ya? Sebenarnya gini mas, pengalaman ngajar itu udah dari SMK sebenarnya. Oke. Nah, jadi waktu SMK selesai aku lomba itu, lomba yang LKS, terus sampai ke nasional, terus kan pulang tuh. Iya. Nah, itu kan aku nge-skip magang karena aku lomba. Nah, jadi aku magangnya itu beda sama yang lain. Jadi sendiri aku magangnya. Nah, magangnya itu aku di tempat kaprodiku. Kaprodi animasi, kaprodi animasiku. Nah, di situ beliau punya LPK, lembaga pembelajaran gitu. Nah, di situ aku diklat. Awalnya aku cuman disuruh ngedesain, ngebantu di situ lah ibaratnya. Tapi beliau buka kursusnya itu kursus multimedia gitu. Nah, jadi gara-gara aku masih magang di situ, ada orang yang mau kursus tentang ini video editing. Nah, dari situ kan aku diberi kepercayaan lah. Misalkan kamu ngajarin katanya. Jadi daripada ini kan aku katakan buat nambah pengalaman juga, ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata pas aku ngelihat pesertanya bapak-bapak, waduh, Kamu masih SMA? Iya, aku masih SMA kataku. Kok ini kebalik kan? Bapak-bapak. Itu sih dari situ. Nah dari situ aku udah, oh ternyata ngajar asik juga ya ternyata. Ya belajar. Jadi ketika jadi instruktur juga nggak kaget. Nggak kaget sih, soalnya waktu jadi peserta kemarin pun juga kebanyakan peserta yang lain juga, Andre ini kayak gimana. Jadi itu udah kayak, oh jadi kayak gini. Jadi udah kayak terbiasa gitu loh ibaratnya. Jadi pas udah disuruh jadi instruktur nggak kaget banget gitu. Terus kamu nggak kepikiran buka jasa ngajar privat animasi gitu? Sampai sekarang sih belum. Belum ya? Belum. Kenapa? Kalau itu masih aku anggap sebagai hobi sih, hobi aja. Jadi kalau misalnya aku lagi mood, wah ada nih, ya udah aku lakuin. Tapi kalau misalnya untuk jadi profesi tetap atau kayak gimana, aku masih belum siap. Takutnya aku ini kan orangnya mutan nih, ngerjain apapun tuh aku yang ini tuh harus ada moodnya gitu. Tapi kalau misalnya aku harus fokus di situ, takutnya moodnya nggak dapet, terus kayak gimana gitu. Makanya aku menikmati sebagai freelance aja dulu. Oke. Nah, yang pengen tak tanya lagi, aku juga penasaran sebenarnya. Dari sekian banyak profesi di dunia animasi, nah kan kamu ketika lulus tuh, bahkan sebelum lulus ya, itu kamu kan dihadapkan biasanya normalnya 2 pilihan, antara mau bergabung studio atau freelance. Nah di sini kan kamu memilih untuk jalur freelance. Kenapa kok nggak gabung ke studio? Karena udah ngerasain cuannya duluan nih. Pertama kali freelance kapan? Pertama kali freelance itu sebenarnya yang kalau ecek itu udah dari SMK. Berarti SMK kamu sudah terbiasa dengan proyek Sudah. freelance, dapat duit dari situ. Dapat duit Dari SMK. dari SMK. Okay. Tapi nggak seintens sekarang. Ibaratnya dulu itu kayak cuma coba-coba, kalau misalnya ada orang ini juga ya udah sini tak kerjain. Kalau anak SMK itu apa yang bisa dijual anak SMK jurusan animasi? Oh banyak dong. Ilustrasi, sketsa itu sebenarnya bisa dijual. Oke. Sketsa. Karena kamu dulu awalnya gambar kok. Iya gambar. Kamu jual kemana? Ke lingkungan sekolah juga. Biasanya teman-teman. Biasanya kalau aku kan karena langsung digital ya, bukan sketsa, langsung digital. Nah itu aku pertama kali nyoba ini kayak vektor design. Kan vektor muka orang. Nah dari situ kan banyak tuh orang yang
ih aku ulang tahun nih katanya, bikinin dong gini, temanku ulang tahun nih gini. Nah dari situlah ibaratnya Dan untuk yang itu kamu mintain bayar atau mereka yang makasih ya, awalnya sih makasih. terima kasih ya. Iya, jadi aku juga pernah merasakan proyek terima kasih itu juga pernah Iya, di awal-awal. di awal-awal. Tapi begitu udah ngerasain duit, udah nggak mau lagi proyek makasih. Iya, karena udah ada harganya ya kan, masa gratis terus. Kalau boleh disebut nggak, pertama kali kamu dapat duit dari hasil keringatmu sendiri itu berapa? Sampai satu ilustrasi itu 25.000-an, 25.000. satu vektor. Satu Hmm, ilustrasi vektor lah, satu aja ya. Dulu kan kamu mengawali dari vektor. ah, Habis itu kamu naikin pelan-pelan atau ya udah 25.000 aja. 25.000 itu sampai 70.000 yang full badan. Itu sampai aku lulus SMK, karena aku emang nggak tahu mau jual apa. Tapi teman-temanmu udah paham lah ya, kalau sama Andre bayar gitu. Untuk ilustrasi. Tapi karena aku juga bikin infografis dan lain-lain. Nah, aku juga pernah dapat kontrak juga dari perusahaan-perusahaan Waktu SMA. SMK. Jadi adik aku itu kan dia modeling. Iya. Nah, adik aku itu modeling. Dia kan punya teman-teman tuh banyak. Nah, teman-temannya itu bapak-bapaknya itu banyak kan yang kayak direktur, CEO dari perusahaan ini, perusahaan itu. Nah, jadi dari situ kan aku sering juga ikut tuh nganterin adekku segala macem. Nah dari situ jadi direkturnya itu ngomong-ngomong, kamu jurusan apa? Jurusan animasi pak, bisa bikin ini nggak? Bisa bikin itu nggak? Jadi dari situ awal jadi sampai bisa dapat proyekan pertama kali dalam animasi. Dan kamu pede ya? Maksudnya Pede aja sih. nggak karena merasa aduh aku masih belajar gitu. Enggak sih. Aduh bisa sih tapi ya cuma gitu doang. Enggak ya? Langsung sikat. Sikat aja. Mumpung ada kesempatan. Kalau misalnya kita minta terus gitu sampai kapan? Mau sampai kapan? Yang penting pede aja dulu. Masalah itu bagus atau nggak bagus, toh 4 sampai 5 tahun ke depan kita bakal ngelihat lagi ke belakang. Oh ternyata dulu aku kayak gini, tapi sekarang udah beda gitu. Yeah. Nggak selamanya harus sama terus ya kan. Nah makanya, jadi aku udah pede aja. Toh kalau misalnya itu jelek, hasil aku yang dulu, ya udah itu emang hasil aku yang dulu kayak gitu. Sekarang udah beda gitu. Berarti dari emang budaya freelance, budaya lembur tuh udah mulai dari SMK. Udah dari Dari SMK, jadi ketika sekarang pun sudah akhirnya benar-benar menseriusi dunia freelance juga ya nggak terlalu jauh beda. Dari segi lifestyle, yang beda adalah dari segi kualitas yang dihasilkan. Nah itu benar. Karena tiap terbangan dia semakin lama berarti semakin cepat menghasilkan karya. Tapi ada kepikiran buat gabung ke studio nggak? Entah mungkin berapa tahun lagi? Ada. Nanti. Studio mana yang kamu incar? Sebenarnya ada banyak sih. Ada beberapa studio yang ngajakin. Oh, udah diajakin justru. Udah diajakin dari semester berapa ya? Dari semester 4 kalau nggak salah. Studio lokal atau studio? Kebanyakan dari Jakarta sih. Di Jakarta ada beberapa studio. Katanya kita lagi buka lowongan nih. Kamu tertarik nggak gini. Soalnya dia kan udah ngeliat kan beberapa hasil portofolio aku kan. Kamu upload portofolio di mana sih? Di IG, Instagram. IG aja? Cuma Instagram. Sampai aku dapat project dari Prancis segala macam itu dari Instagram semuanya. Makanya orang bingung kok bisa katanya. Sampai sekarang aku masih bingung. Kok bisa ya? Anda tuh katanya cuma dari Instagram, tapi Instagramnya diapain sih? Sama kamu tuh diapain Instagramnya sampai akhirnya orang bisa ngeliat, oh ini ada animasi, Andre bisa bikin animasi, kemudian di kontak. Nah jadi dulu itu setiap kali aku ngupload karya itu hashtagnya itu banyak banget. Dulu yang berhubungan dengan itu. Soalnya kan orang nih, ini orang awam nih misalnya nih, pengen nyari ilustrator. Dia kan mau nyarinya itu kan bingung. Kalau misalnya ilustrator gimana ya nyarinya ya? Kalau di Instagram, udahlah dia tulis hashtag ilustrator, keluarlah banyak banget tuh kan pilihan. Nah jadi di situ kita main kualitas aja, mau di situ kita lebih bagus atau lebih unik. Cuman 2 itu pilihannya. Kalau misalnya pengen bagus-bagusan ya udah bagus-bagusin sekalian. Tapi kalau misalnya pengen unik ya udah unikin sekalian gitu. Jadi kelihatan pas orang nge-scroll itu. Ini menarik nih stylenya nih. Dari kota. Itu mulai tahun berapa kamu mainan Instagram? Yang mulai fokus untuk portofolio ya? Dari semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 kuliah.
kuliah. Dari situ aku diajakin ke rumah kreatif. Nah di situ aku difasilitasin dari segi komputer, tempat dan lain-lain. Nah dari situ aku berkarya lagi. Kebetulan di situ juga aku dapat musibah karena laptop aku yang udah menemaniku dari SMK itu rusak gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku difasilitasin di situ, nah jadi aku belajar lah di situ bikin-bikin. Jadi di situ aku rutin ngupload karya di Instagram itu setiap sehari berapa kali dengan hashtag sebanyak itu. Tiba-tiba gol, tiba-tiba gol, ada yang ngekontak gitu. Nah, yang orang Prancis itu, dan itu sampai sekarang, sampai 2019 kalau nggak salah terakhir. Itu kontrak ya, kontrak jangka panjang langsung. Atau awalnya dia cuma coba-coba? Awalnya sih coba-coba, tapi lama-lama nagih gitu ya. Awalnya sih coba-coba. Awalnya kan dia cuma itu kan, vektornya aja kan. Sebenarnya yang nyangkut bukan dari animasi. Bukan. Tapi dari vektor. Vektornya aja sebenarnya. Itu butuh waktu berapa lama dari pertama kali kamu mulai ngupload di Instagram sampai akhirnya goal proyek Prancis? Sekitar 2 bulan lah. Tapi itu rutin tiap hari atau? Enggak. Paling seminggu itu 3 kali lah. Iya, dan itu aja kan satu set gitu kan. Biasanya langsung bikin satu set dari mulai prosesnya yang masih line art, kemudian nanti warna segala macam gitu kan. Nah, iya. Nah itu setiap 1 minggu itu 3 karya lah kira-kira. Jadi itu aku juga bikin banyak style gitu. Jadi perjuangan juga, aku bikin style ini ternyata nggak tembus, bikin style ini ternyata nggak tembus. Ternyata pas aku bikin style realistis baru tembus. Yang vektor itu. Sebelum Prancis ada proyek yang tembus lagi juga nggak? Sebelum itu sih kebanyakan ini ya, karena aku tinggalnya di rumah kreatif kemarin, kerjaannya di situ. Jadi banyak UKM yang pengen minta desainin gitu, kayak aku pengen desainin logo dong mas. Oh iya, kapan sempat logo juga ya? Logo, terus kemasan, packaging dan lain-lain. Berarti itu malah ketika kamu di freelance justru sangat sedikit proyek yang berawal dari animasi ya? Iya. Lebih banyak yang akhirnya ilustrasi dan desain sih. Iya, lebih ke desain. Ya, yang lebih menonjol untuk masalah cuan itu di desain. Kalau untuk penghasilan ya. Tapi kalau sekarang di animasi. Kalau dulu itu soalnya waktu SMK pas aku udah belajar film yang pertama, terus aku belajar animasi. Nah, di situ aku diajarin juga desain. Sempet hampir diikutin lomba-lomba juga desain. Di situ aku belajar juga desain. Oh ternyata desain asik juga nih. Jadi ada 3 ilmu langsung di SMK itu yang aku iniin perdalam gitu ibaratnya. Jadi nggak kaget lagi pas SMK. Pas kuliah itu banyak orderan kayak misalnya di luar dari kapabilitasku. Ibaratnya kayak desain segala macam udah nggak kaget karena aku udah tahu gitu basicnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Dan itu mostly kamu dapatkan justru malah dari SMK ya? Iya dari SMK. Karena masa SMK kamu kayaknya penuh dengan proyek-proyek coba-coba, belajar atau tidak. Berarti kalau mungkin aku bisa mengambil pelajaran darimu ya bahwa yang kamu dapatkan saat ini mungkin ketika tadi kamu awalnya Instagram baru 2 bulan kemudian dapat proyek dari Perancis. Tapi sebenarnya ilmu yang dari 2 bulan itu kalau ditarik jauh kan kamu belajarnya dari SMK. Iya. Ya kan? Berarti bukan mungkin orang nilainya cepet banget nih Andre nih udah maksudnya baru sekarang umurku berapa? 21 kan? Umur 21 sudah freelance penghasilan $. Tapi banyak orang yang tidak tahu juga ternyata kamu mulai itu tuh dari SMK kamu sudah lembur-lemburan. Iya. Sebenarnya ini ya aku ada cerita nih semasa SMK-nya. Semasa SMK itu setiap kali aku pulang sekolah itu aku nggak langsung pulang ke rumah. Jadi di sekolahku itu ada namanya WiFi ID. Oh iya. WiFi ID. Jadi masuknya itu pakai billing. Nah, jadi internet kan kita lihat YouTube. Itu setiap hari aku ngedownload tutorial itu pokoknya puluhan lah. Puluhan tutorial aku download. Jadi aku nongkrong sama teman-temanku. Jadi untuk download. Jadi kita rebutan download. Setiap kali pulang sekolah itu kita udah ada spot sendiri di sekolah itu buat
buat ngedownload tutorial pokoknya yang berhubungan dengan animasi, video atau desain itu pokoknya kita setiap kali pulang sekolah itu kayak gitu. Jadi aku pulang itu sore jam 5 baru pulang ke rumah. Dan nanti setelah pulang juga kamu nontonin itu lagi? Iya, nontonin itu malam itu, jadi aku nontonin itu udah capek baru aku tidur. Besoknya kayak gitu lagi. Dan kamu tuh tidurnya berapa jam? Ya nontonin kan sampai jam 12 paling jam 1 tidur. Tapi kalau misalnya sampai jam 10 sampai jam 12 itu lagi ininya banget kayak pengen banget nyoba, langsung praktek. Jadi bisa sampai besok lagi nggak tidur. Jadi tidurnya di kelas. Iya. Jangan dicontoh ya. Memper